Halo semuanya, perkenalkan aku Agil. Di video ini, aku akan membahas tentang apa itu hosting. Tapi, aku juga akan membahas sedikit tentang domain, karena kedua elemen ini saling berkaitan loh. Sebelum itu, jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar kamu mendapatkan info menarik lainnya di channel Hostinger Indonesia. Pasti saat ini kamu sedang bertanya-tanya apa itu hosting. Nah, hosting adalah sebuah tempat di mana file dan data yang diperlukan website disimpan serta dapat diakses dan dikelola melalui internet. File website yang disimpan pada hosting berupa teks, gambar, video, skrip, aplikasi, dan juga database. Ketika kamu menggunakan internet untuk mengunjungi sebuah website, yang kamu lakukan pertama kali pada browser adalah mengetikkan nama domain atau kata kunci tertentu di kolom pencarian Google. Betul nggak? Nah, kemudian komputer akan terhubung ke server dan halaman website akan dikirimkan dan ditampilkan melalui browser. Contohnya seperti halaman berikut ini. Oleh karena itu, ketika kamu ingin memiliki website, domain dan hosting adalah hal utama yang harus kamu beli dan miliki. Nah, untuk memperjelas mengenai pengertian apa itu hosting, aku juga akan memberikan gambaran antara hosting dan domain dulu nih. Hosting bisa diibaratkan sebagai sebuah rumah yang disewakan dengan ukuran tertentu, dan setiap bangunan rumah pasti memiliki ukuran yang berbeda antara rumah A dan juga rumah B. Sedangkan domain adalah nama dari website kamu atau sebuah alamat yang dapat diakses oleh pengguna melalui internet. Setiap komputer memiliki nomor atau alamat yang berbeda, disebut dengan alamat IP. Oke, setelah aku menjelaskan soal apa itu hosting, perbedaan antara hosting dan domain, aku akan menjelaskan jenis-jenis hosting. Masing-masing penyedia jasa hosting menawarkan jenis hosting yang berbeda agar sesuai dengan keinginan dan kebutuhan klien. Berikut contoh hosting yang sering digunakan. Pertama, share hosting. Merupakan tipe web hosting yang paling banyak digunakan. Paket ini menjadi pilihan yang pas untuk blog dan website sederhana. Dengan share hosting, kamu dapat berbagi server yang sama, berbagi semua resource seperti memori, computing power, disk space, dan lain-lain dengan klien lainnya di provider hosting yang sama. Kedua, VPS atau Virtual Private Server Hosting. Kamu masih berbagi server dengan pengguna lainnya. Akan tetapi, penyedia hosting telah mengalokasikan beberapa bagian server untuk kamu sendiri. Kamu akan mendapatkan space server yang dedicated dan memperoleh sejumlah power computing dan juga memori. Ketiga, cloud hosting merupakan paket yang paling banyak disukai di pasaran karena dengan hosting ini tidak ada yang namanya downtime. Dengan cloud hosting, kamu dapat menggunakan sekelompok server. Nantinya, file dan resource direplikasi di setiap server. Ketika salah satu server cloud sibuk atau bermasalah, maka traffic situs kamu akan secara otomatis di-route ke server lainnya dalam cluster. Keempat, WordPress hosting merupakan bentuk lain dari share hosting dan dibuat untuk pengguna WordPress. Server dikonfigurasi secara khusus untuk WordPress dan situs kamu dilengkapi dengan plugin seperti caching dan security. Karena konfigurasi sudah sangat optimal, maka loading situs akan lebih cepat dan terhindar dari masalah. Kelima, dedicated hosting merupakan server fisik milik kamu sendiri yang secara khusus didedikasikan hanya untuk situsmu. Penggunaan dedicated hosting sangatlah fleksibel dan kamu dapat mengkonfigurasikan sistem operasi dan software yang ingin digunakan, serta setup keseluruhan aspek hosting sesuai dengan kebutuhanmu. Gimana? Sekarang kamu udah tahu kan apa itu hosting, layanannya, dan juga jenis-jenis hosting. Secara garis besar, tujuan hosting adalah layanan yang kamu butuhkan untuk mengonlinekan situs. Dengan mengenalkan websitemu di internet, kamu mampu menjangkau jutaan pengguna di seluruh dunia. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!